Halo semuanya, kami dari tim 17 akan menjelaskan materi mengenai media presentasi. Yuk simak baik-baik. Tujuan dari materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian media presentasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan presentasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis media presentasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan media presentasi. Apa itu media presentasi? Yang pertama adalah media. Media merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Sadiman tahun 2012, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian. Dan yang kedua, presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Menurut Erwin Sutomo tahun 2007, presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Dengan demikian, media presentasi merupakan sebuah pesan atau materi yang disampaikan dan dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Pesan atau materi yang dikemas bisa berupa teks, gambar, animasi, dan video yang dikombinasikan dalam satu kesatuan yang utuh. Lalu, apa tujuan dari presentasi? Tujuan dari presentasi yang pertama, menyampaikan informasi. Presentasi berisikan informasi atau pesan yang akan disampaikan kepada orang lain. Dalam menyampaikan informasi atau pesan tersebut, harus dijelaskan secara detail dan jelas agar tidak menimbulkan salah persepsi terhadap informasi yang diberikan. Lalu yang kedua, meyakinkan pendengar. Presentasi yang dilakukan berisikan informasi-informasi, data-data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau kelompok merasa yakin atas ketidakjelasan dan ketidakpastian informasi yang didapat sebelumnya. Yang ketiga, menghibur pendengar. Presentasi yang dilakukan untuk memberikan kesenangan kepada orang lain melalui informasi yang disajikan. Yang keempat, memotivasi dan menginspirasi pendengar. Presentasi yang berusaha untuk membangkitkan motivasi dan inspirasi pendengar. Lalu yang kelima, melakukan penjualan. Presentasi yang dilakukan untuk mempromosikan suatu produk tertentu kepada calon pembeli. Yang keenam, membuat suatu ide atau gagasan. Presentasi yang dilakukan hanya bertujuan untuk memunculkan suatu ide atau gagasan dari para peserta pendengar. Dan yang terakhir, menyentuh emosi pendengar. Presentasi yang bertujuan untuk dapat menyentuh perasaan atau emosi pendengar. Jenis-jenis media presentasi. Seals dan Glasgow tahun 1990 mengelompokkan jenis-jenis media presentasi berdasarkan segi perkembangan teknologi. Jenis-jenis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir. Media tradisional. 1. Visual diam yang diproyeksikan. Contoh, proyeksi opak, proyeksi overhead, slide, dan film strips. 2. Visual gerak yang diproyeksikan. Contoh, film, televisi, dan video. Ketiga, visual yang tidak diproyeksikan. Contoh, poster, foto, grafik, dan papan tempel. Yang keempat, media cetak, yaitu buku, modul, majalah, dan handout. Yang kelima, audio. Contoh, rekaman piringan dan pita kaset. Yang keenam, multimedia. Contohnya, slide plus suara atau tape dan multi-image. Yang ketujuh, permainan. Contohnya, teka-teki, simulasi, dan permainan papan. Yang kedelapan, realia. Contohnya, model dan manipulatif. Selanjutnya yaitu media teknologi mutakhir. Yang pertama, berbasis telekonferensi. Contohnya, telekonferensi dan kuliah jarak jauh. Yang kedua yaitu berbasis mikroprosesor. Contohnya, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hipermedia, dan compact disc. Kelebihan media presentasi. 1. Menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. Yang kedua, menjangkau kelompok banyak. Yang ketiga, cara penyajiannya dapat disesuaikan. Yang keempat, penyajiannya dapat dilakukan secara tatap muka. Dan yang kelima, dapat digunakan secara berulang. Kekurangan media presentasi. 1. Ketergantungan arus listrik yang sangat tinggi. 2. Penggunaan media tergantung pada penyaji materi.
Yang ketiga, terbatasnya sumber daya manusia yang mampu membuat media presentasi. Yang keempat, relatif mahal untuk harga media pendukung seperti komputer dan LCD. Yang kelima, tidak maksimal bila hanya disajikan hanya dalam bentuk teks dan gambar atau animasi saja.